Dan di sebelah saya ada Nailatul Amalia sebagai pemateri, dan pemateri selanjutnya ada Rizkyana Ahmad Amalia, dan pemateri setelahnya adalah Diana Febrian. Selanjutnya tentang praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar sebelum dan setelah kemerdekaan akan dijelaskan oleh pemateri Nailatul Amalia. Kepada Nailatul Amalia saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Khaira ya. Jadi teman-teman saya akan presentasi dulu ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi sebelum kita membahas tentang yang membelenggu, kita lihat dulu apa yang menjadi bagaimana pendidikan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Jadi sebelum pendidikan itu sendiri, sebelum kemerdekaan itu bentuknya gimana? Nah, sebelum kemerdekaan sesuai dengan pidato dari Bapak Kemerdekaan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada beberapa poin saya catat. Yang pertama itu pendidikan pada saat itu dibatasi hanya untuk kaum bangsawan, yang dimana rakyat hanya diberikan pendidikan menulis, membaca, menghitung seadanya. Nah, kemudian kaum bangsawan yang mendapatkan pendidikan nantinya juga mengajarkan ilmu kembali kepada rakyat Hindia Belanda, ya, atau disingkat pada saat itu HB. Kemudian pemerintah Hindia Belanda menyediakan sekolah profesi untuk memenuhi kebutuhan yang saat itu yang memerlukan seperti guru dan dokter ya. Pada saat itu dikatakan oleh Bapak Hajar Dewantara, sudah ada dokter di Pulau Jawa ya diajarkan. Kemudian pendidikan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia itu seperti pelatihan menjahit, membuat infrastruktur dan lain-lain. Nah, pendidikan itu cenderung meniru pembelajaran Barat, ya, di mana lebih mengutamakan intelektual dan bersifat individualisme. Nah, pendidikan Barat itu mengutamakan pengetahuan saja, jadi kurangnya kebudayaan dan lebih mengutamakan individualisme, lebih individu ya. Kemudian kurikulum pada saat itu seringkali didominasi oleh pelajaran-pelajaran yang mematuhi norma-norma sosial dan agama yang ada saja, jadi membatas, tidak bebas, dan kurangnya kreativitas. Kemudian peserta didik biasanya tidak memiliki banyak pilihan dalam memilih mata pelajaran atau minat mereka. Jadi kemampuan mereka itu sulit berkembang, jadi menghambat dalam pemikiran bebas, sehingga mereka itu kurang bisa mengembangkan potensi pribadi mereka. Nah, kemudian pendidikan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia itu sudah berhak dan mendapatkan pendidikan, namun kualitas pendidikan itu masih belum merata. Baik misalnya perbedaan dengan pedalaman, kota-kota yang desa-desa di pedalaman dan perkotaan itu berbeda. Kemudian pendidikan yang didapatkan rakyat Indonesia itu memang sudah ada seperti sekolah profesi, namun seperti yang dijelaskan tadi bahwa profesi ini didapatkan setelah guru-guru itu menjadi guru di sekolah. Nah, mereka belum mendapatkan sertifikat pendidik dengan kualitasnya beserta sesuai dengan kompetensi yang wajib dimiliki ya, seperti dari pedagogi, profesional, kemudian sosial, juga kepribadian. Jadi guru-guru itu masih belum mendapatkan ilmu yang lebih banyak, belum menguasai hal itu. Kemudian kalau tentang jurusan di sekolah seperti IPA, IPS, dan bahasa untuk peminatan itu sudah ada. Kemudian kurikulum yang tidak fleksibel, di mana hanya membatasi kemampuan peserta didik untuk memilih mata pelajaran yang bahkan tidak sesuai dengan minat mereka, sehingga menghambat kreativitas dan eksplorasi dari peserta didik itu sendiri. Nah, yang menjadi berdasarkan hal tersebut ya, jadi disimpulkan bahwa praktik pendidikan yang masih membelenggu kemerdekaan peserta didik, yakni peserta didik belum bebas berkreativitas, berekspresi, dan eksplorasi disebabkan mereka belum merdeka. Nah, kebutuhan mereka itu belum bebas mencari, sehingga dikatakan belum merdeka. Dalam hal apa? Dalam memilih minat mereka masing-masing. Maka peserta didik masih lebih fokus pada mencapai nilai tinggi dari mereka belajar, mencari, selalu ingin menjadi ranking 1, selalu ingin mencari nilai yang penting dapat nilai bagus, seperti itu. Jadi pembelajaran itu kurang bisa mengeksplor, kurang bebas,
dan juga pembelajarannya masih sepi dari kebudayaan, tidak dimasukkannya kebudayaan-kebudayaan yang ada di lingkungan ke dalam pendidikan. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baiklah, setelah tadi kita sudah membahas hal-hal yang membelenggu kemerdekaan berpendidik sebelum dan setelah kemerdekaan. Selanjutnya, adapun model-model pendidikan yang ada di lingkungan kita sendiri yang dapat melepaskan belenggu peserta didik itu sendiri, itu akan dijelaskan oleh pemateri Rizkiana Aulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan harinya. Nah, jadi dari pertanyaan kedua itu, adakah model-model pendidikan saat ini yang kita lihat dapat melepas belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Nah, sebelum kita bahas tentang yang belenggunya, kita tahu dulu apa itu model pendidikan. Model pendidikan itu adalah cara atau teknik yang digunakan oleh seorang guru dalam menyajikan materi pembelajaran. Nah, jadi dari dalam model pendidikan ini kita bisa menggunakan yang namanya sistem yang sudah diterapkan oleh pemerintah pada saat ini, yaitu yang dulunya dari kurikulum 2013 dan sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka. Nah, dari kurikulum Merdeka itu kita tahu di situ bahwa peserta didik di sini itu lebih menonjolkan dirinya, ataupun peserta didik itu lebih aktif dalam mengutarakan pendapatnya, minatnya, dan kebutuhan apa yang dia butuhkan pada saat dalam belajar. Nah, jadi dari kurikulum Merdeka ini ada telahirnya kita bisa menggunakan beberapa model pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi model-model pembelajaran apa saja yang bisa mendukung untuk diimplementasikan kurikulum Merdeka ini dalam di sekolah-sekolah. Nah, seperti misalnya model pembelajaran kooperatif, ada juga model pembelajaran berbasis proyek ya. Pada saat ini pasti ada di kurikulum Merdeka itu adanya yang berbasis proyek, di mana setiap siswa itu adanya proyek bersama teman-temannya, apa yang bisa dihasilkan bersama teman-teman. Nah, dari situ seorang anak itu pasti akan berpikir kritis apa ya proyek yang cocok untuk mereka terapkan ataupun mereka gunakan. Nah, dari proyek itu bukan hanya semata dari pikiran mereka saja, tapi guru di situ juga memfasilitator agar anak-anak itu bisa menemukan apa ya yang cocok untuk digunakan sebagai proyek. Nah, ada juga lain seperti model pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini guru itu bisa memberikan seperti sebuah permasalahan. Nah, dari permasalahan itu anak-anak bisa lebih berpikir lagi, ini bagaimana ya cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, setelah mereka berpikir seperti itu, dari situ kan kita bisa tahu sebagai guru di mana kemampuan dia, sampai mana dia bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kita sebagai guru itu hanya membantu, memfasilitator ataupun memberikan saran, kritik juga ya tentunya, ataupun saran yang lebih baik untuk si siswa tersebut bisa lebih berkembang. Nah, ada yang lebih spesifik lagi model yang bisa kita terapkan pada kurikulum Merdeka ini seperti PBL. Itu problem based learning, itu adalah model pembelajaran yang menggunakan agar kita bisa melihat seberapa aktif peserta didik itu dalam berpikir kritis. Karena dalam PBL itu pasti dia memiliki langkah-langkahnya, yaitu ada 5. Nah, di situ nanti anak-anak akan diberikan orientasi masalah terlebih dahulu. Nah, dari orientasi masalah itu mereka akan mengembangkan masalah, kemudian dibagikan kelompok, mereka akan memecahkan masalah tersebut di dalam lingkungan kelompoknya. Di situ guru memimpin penyelidikan dari si kelompok tersebut, setiap kelompok. Kemudian setelah si anak didik itu mengembangkan, kemudian mereka menyajikan hasil karyanya. Nah, dari mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu kita bisa lihat anak didik di sini dia pasti lebih bisa mengkreasikan ataupun mengkreativitaskan hasil yang mereka peroleh dari karya tersebut. Kemudian terakhirnya anak-anak itu mengevaluasi proses dari pemecahan masalah. Nah, di situ mengevaluasinya itu bersama dengan peserta didik dan juga dengan guru. Nah, jadi menurut saya di sini untuk model-model pembelajaran itu bisa kita implementasikan ke dalam kurikulum Merdeka pada saat itu. Pada saat ini adalah model-model pembelajaran yang memang kooperatif, kemudian bisa berbasis proyek dan juga berbasis pemecahan masalah. Sekian untuk presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Setelah membahas model-model pembelajaran atau model-model pendidikan yang sudah ada di lingkungan kita, tapi kami juga sudah mendiskusikan tentang
yang bisa kami tawarkan untuk perkembangan pendidikan lebih lanjut akan disampaikan oleh pemateri kami, Diana Febriana. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Jadi model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik yang kami tawarkan yaitu diharapkan peserta didik bebas berkreativitas, bebas berekspresi, dan mengeksplorasi sesuai minat bakat mereka. Dengan cara peserta didik tidak selalu difokuskan pada mata pelajaran populer saja, melainkan juga fokus pada matkul seperti prakarya, PJOK, informatika, dan juga pengaplikasian dari P5, yaitu proyek penguasaan profil belajar Pancasila, yang bertujuan memperkenalkan keanekaragaman seni, budaya, dan kearifan lokal. Tawaran selanjutnya yaitu sistem penilaian berbasis deskripsi dengan menghilangkan angka atau dengan menghilangkan KKM sehingga siswa tidak merasa terbebani dengan angka. Hal tersebut menyebabkan siswa lebih menikmati jalan prosesnya belajar. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Dari hasil presentasi kami atau informasi yang sudah kami sampaikan, dapat saya ambilkan kesimpulan bahwa praktik pendidikan yang masih membelenggu kemerdekaan peserta didik, yaitu peserta didik belum bebas berkreativitas, berekspresi, dan eksplorasi. Ini disebabkan karena mereka belum merdeka dalam memilih minat mereka masing-masing. Peserta didik masih lebih fokus pada pencapaian nilai dan pada pemahaman konsep. Kemudian, fakta yang terjadi sekarang, pembelajaran masih sepi dari kebudayaan. Kalau dilihat lagi harapan dari Ki Hajar Dewantara, beliau berpesan bahwa untuk memperhatikan pendidikan kultural dan nasional, yang mana itu tertuju kepada keluhuran manusia, nusa, dan bangsa. Untuk mengatasinya, itu sudah disampaikan oleh pemateri kami tadi. Solusi yang sudah kami sampaikan tadi. Oke, sekian. Sampai sini presentasi kami atau pembahasan kami tentang hasil diskusi. Sekian, terima kasih.